Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Arsitektur dan Organisasi Komputer kelas B akan mempresentasikan tugas 2 mengenai desain sistem komputer yang terintegrasi dengan jaringan. Saya Kristalia Ambarita akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Perkenalkan, nama saya Noveria Mumek dengan NIM 2402110600024. Pada tugas kedua ini, saya akan menjelaskan tentang IP addressing dan alur komunikasi. Saya Safitra Langgo akan membahas spesifikasi hardware. Saya Delon Kristiano Puluakan dengan NIM 2402110600020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pada jaringan beserta dengan solusinya. Nah, dapat dilihat di sini itu kami menggunakan jenis topologi, diagram topologi star. Pilihan ini didasarkan pada kemudahan manajemen dan isolasi masalah. Jadi intinya jika satu PC bermasalah, jaringan lain itu tidak akan terganggu. Nah, seperti yang terlihat di diagram, pusat dari jaringan ini adalah sebuah switch start ini. Nah, di dalam switch ini kami menghubungkan satu unit router sebagai gateway ke internet. Nah, satu unit server sebagai penyedia layanan yang ini, dan juga 4 unit PC client sebagai pengguna akhir. Lihat di sini, ini ada PC client 1, client 2, client 3, dan juga client 4. Maaf, ini saya ubah dulu. Client 4. Nah, semua ini terhubung ke satu switch saja. Nah, agar komunikasi berjalan lancar, kami merancang skema IP addressing statis yang rapi. Kami menggunakan network ID 192.168.1.0/24. Nah, untuk router menggunakan titik 1 dan switch menggunakan titik 2. Untuk servernya, kami menetapkan IP menjadi 192.168.1.3, sedangkan untuk 4 PC client, kami mengurutkannya dari titik 4 hingga titik 7. Nah, pengurutan ini memudahkan administrator dalam pemetaan perangkat. Untuk alur komunikasinya bersifat client-server. Contohnya ketika PC client 4 dengan IP titik 7 meminta file, kemudian request dikirim ke switch, lalu diteruskan ke server dengan IP titik 3. Nah, server ini memproses, lalu mengirim balik data tersebut. Jika koneksi keluar dibutuhkan, switch akan mengarahkannya ke router. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada tabel perbandingan spesifikasi server dan versus PC client. Nah, kinerja jaringan sangat bergantung pada arsitektur komputer di dalamnya. Kami membedakan spesifikasi antara server dan client. Untuk server IP.3 itu prioritas kami adalah kecepatan I/O dan keandalan. Nah, kami menggunakan prosesor Intel Xeon atau AMD EPYC dengan banyak core serta RAM 32GB ECC untuk mencegah data korup. Penyimpanannya itu wajib menggunakan SSD NVMe agar tidak menjadi bottleneck saat melayani 4 klien sekaligus. Untuk PC client IP.4 sampai .7, kami menggunakan spesifikasi standar produktivitas seperti Intel Core i5 dan RAM 8GB yang cukup untuk menjalankan aplikasi perkantoran dan browsing. Baik, ini merupakan gambar atau ilustrasi dari jalur data NIC ke CPU. Saya akan menjelaskan bagaimana komponen internal komputer mempengaruhi kecepatan jaringan. Gerbang utamanya adalah NIC atau Network Interface Card, di mana data fisik dari kabelan diubah menjadi data digital oleh NIC.
Namun, NIC gigabit sekalipun akan percuma jika bus sistem komputer lambat. Kami memastikan motherboard yang dipilih memiliki jalur PCLE yang memadai. Ini memungkinkan data dari NIC ditransfer langsung ke memori utama. Melalui mekanisme DMA atau Direct Memory Access tanpa membenani CPU terlalu berat, inilah interkoneksi vital yang memastikan server mampu melayani traffic jaringan dengan responsif. Baik, demikian presentasi desain topologi dan analisis arsitektur jaringan kami. Terima kasih.